Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya. Pagi ini saya masih bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan beberapa amanat yang telah diberikan oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Bayan untuk menyampaikan beberapa materi terkait dengan kegiatan matsama atau kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah di MTS Al-Bayan. Para peserta didik kelas 7 yang kami hormati, yang kami cintai, alhamdulillah selamat bergabung di MTS Al-Bayan. Semoga ke depan kalian bisa belajar dengan tenang. Sebagaimana amanat yang telah diberikan oleh Kepala Madrasah kepada saya, terlebih dahulu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Fauzi Akhir, bertindak sebagai Wakil Kepala Madrasah untuk bidang kurikulum. Amanat yang diberikan oleh Kepala Madrasah pada kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah ini adalah untuk menyampaikan tentang kegiatan akademik yang akan Ananda lalui selama menjadi peserta didik di Madrasah Sanawiyah Al-Bayan. Namun sebelum berangkat ke sana, sebelum sampai pada materi intinya, alangkah baiknya Anda semua mengetahui tentang tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 itu adalah bahwa tujuan pendidikan nasional itu harusnya bisa mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu tujuan pendidikan nasional yang hendak dan harus semua menjadikan landasan dasar untuk setiap lembaga pendidikan, harusnya mengarah ke sana umumnya, karena itu yang akan dicapai secara nasional. Paling tidak pendidikan itu harusnya atau hasil dari pendidikan itu paling tidak harus sampai pada tujuan pendidikan nasional itu, yaitu mengembangkan potensi peserta didik untuk supaya bisa menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Maka selanjutnya dari tujuan pendidikan nasional itu dijabarkanlah ke dalam tujuan pendidikan di lembaga atau di Madrasah Sanawiyah ini, khususnya di Madrasah Sanawiyah Al-Bayan.
Tujuan pendidikan di lembaga ini, di Madrasah Sanawiyah Al-Bayan ini, itu bertujuan satu. Dengan masuknya kalian ke Madrasah Sanawiyah Al-Bayan ini, diharapkan atau lembaga mempunyai kemauan bahwa peserta didik kelaknya itu bakal menjadi insan yang bermoral, yang menjunjung tinggi etika moral dan hukum dalam konteks hablum minallah dan hablum minan nas. Artinya bahwa kalian kelak setelah selesai dari pendidikan di lembaga ini, kalian mempunyai sikap etika moral, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia itu harus menjadi lebih baik. Itu satu di antara beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh Madrasah Sanawiyah Al-Bayan untuk masa yang akan datang setelah kalian selesai melaksanakan pendidikan di Madrasah Sanawiyah Al-Bayan. Tujuan yang kedua dari pendidikan di lembaga madrasah ini adalah terdidiknya manusia yang mempunyai intelektual pengetahuan dalam bidang teknologi dan seni sebagai khazanah peradaban manusia yang bersifat universal demi kemaslahatan dan kesejahteraan manusia. Itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga, terbentuknya insan profesional yang berbudaya tinggi, berjiwa wira swasta, mendedikasikan keahliannya bagi kepentingan sesama manusia dan lingkungan. Itu adalah di antara tujuan-tujuan, sebagian dari tujuan-tujuan yang akan diterapkan nanti ke dalam pendidikan atau dalam kegiatan proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan di MTS Al-Bayan. Para peserta didik kelas 7 yang kami hormati, selain dari tujuan lembaga pendidikan tadi dan tujuan pendidikan nasional yang telah disinggung tadi, maka kemudian hal itu diturunkanlah dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar, sebagaimana yang kita ketahui, akhir-akhir ini kita berada dalam situasi yang sangat sulit. 1 tahun kemarin kita tidak bisa melaksanakan proses belajar mengajar secara tatap muka. Ini didasarkan atas himbauan pemerintah untuk mentaati prokes, protokol kesehatan dalam dunia pendidikan, sehingga proses belajar mengajar tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Pada akhirnya sekolah hanya dapat memberikan beberapa tugas secara daring. Maka kegiatan belajar mengajar di Madrasah Sanawiyah Al-Bayan ini akan dilangsungkan secara satu kegiatan tatap muka. Kegiatan tatap muka tentu ini berdasarkan untuk kondisi saat ini harus berdasarkan pada persetujuan banyak pihak. Mulai dari persetujuan Satgas Covid tingkat desa, kecamatan, kabupaten, atau mungkin dari lembaga, dari kementerian yang menaungi lembaga ini, yaitu Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Setelah izin didapat untuk bisa melaksanakan tatap muka, maka proses belajar mengajar, insya Allah kalian bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka. Tetapi melihat perkembangan saat ini,
pada hari ini kita masih dalam suasana PPKM. PPKM tidak diartikan seperti yang ramai di luar sana. PPKM kita artikan pembatasan kegiatan kerja, pembatasan kegiatan masyarakat, di mana dunia pendidikan itu tidak masuk ke dalam sektor yang esensial. Jadi karena bukan sektor esensial dunia pendidikan, maka proses belajar mengajar itu dilakukan secara WFH, work from home, artinya belajar di rumah. Maka kegiatan yang kedua, belajar mengajar, kemungkinan dilaksanakan secara daring. Daring itu dalam pengertian dalam jaringan, artinya dalam jaringan internet. Di sini dibutuhkan alat mulai dari Android, HP Android, atau kemungkinan laptop untuk bisa belajar dengan baik. Nanti para guru akan memberikan tugas kepada kalian, apakah melalui grup WhatsApp atau mungkin nanti ada yang meminta untuk mengikuti Zoom Meet dengan kalian. Nanti ada link yang diberikan oleh guru mata pelajaran yang ada di Madrasah Sanawiyah Al-Bayan. Kegiatan belajar yang ketiga itu akan dilaksanakan secara luring. Kalau tadi daring maksudnya dalam jaringan internet, kalau luring itu ada di luar jaringan internet, di mana kalian akan belajar atau merasakan bimbingan dari para guru, dari para pendidik yang ada di Madrasah Sanawiyah Al-Bayan untuk beberapa mata pelajaran yang memang kalian perlukan untuk ada bimbingan lebih lanjut. Untuk materi-materi yang mempunyai yang harus atau yang kalian belum bisa pahami dan kalian ingin bimbingan lebih lanjut, maka kalian bisa mengusulkan untuk diadakan kegiatan luring yang tentunya nanti harus dipatuhi dengan atau disesuaikan dengan prokes yang ada, sehingga tidak menyalahi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itulah 3 kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan di Madrasah Sanawiyah Al-Bayan untuk tahun pelajaran ini. Di antaranya itu yaitu tatap muka. Tadi yang pertama dengan syarat ada izin secara legal formal mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan juga kementerian yang menaungi lembaga ini. Kalau sudah ada izin untuk bisa melaksanakan tatap muka dan itu bisa dilaksanakan. Tapi kalau ternyata pandemi ini masih saja terus berlangsung, harapannya semoga pandemi ini cepat selesai agar tidak terjadi terus pembelajaran secara daring seperti yang tadi dijelaskan. Dan yang ketiga adalah yang luring tadi, ya. Jadi itu kegiatan belajar mengajar yang akan kalian laksanakan selama belajar di Madrasah Sanawiyah Al-Bayan untuk tahun pelajaran ini, ya. Semoga kegiatan tatap muka atau belajar secara biasanya itu dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Artinya semoga pandemi ini kita berharap cepat selesai. Dari kegiatan belajar mengajar, maka kita akan selanjutnya kalian akan diperkenalkan dengan materi pelajaran untuk tujuan-tujuan dari lembaga. Untuk tujuan pendidikan dari lembaga ini, maka itu nanti akan dimasukkan atau
dituangkan dalam kegiatan belajar mengajar yang kemudian dibentuk dalam bentuk mata pelajaran yang akan kalian tempuh. Mata pelajaran yang akan kalian tempuh itu ada dua kelompok. Ada kelompok A dan ada kelompok B. Kelompok A itu adalah mata pelajaran umum yang wajib. Di sana ada beberapa mata pelajaran dan nanti ada kelompok B yang umum tapi bermuatan lokal. Mata pelajaran yang akan kalian pelajari di Madrasah Sanawiyah Al-Bayan ini paling tidak kalian akan belajar 18 mata pelajaran. 18 mata pelajaran itu nanti ada yang mata pelajaran yang 6 jam, ada yang 6 jam dalam satu minggu ya, 6 jam pertemuan dalam satu minggu. Ada yang 4 jam, ada yang 3 jam, ada yang 2 jam, bahkan ada yang kemungkinan yang hanya 1 jam saja untuk kegiatan belajar mengajar mata muka. 1 jam pelajaran di Madrasah Sanawiyah Al-Bayan itu berbeda dengan yang telah kalian alami di waktu sekolah dasar atau di madrasah ibtidaiyah. Untuk Madrasah Sanawiyah 1 jam mata pelajaran itu kalian akan belajar selama 40 menit. Jadi 1 jam pelajaran itu adalah 40 menit. Kalau 2 jam pelajaran berarti itu kalian akan menempuh waktu sekitar 1 jam 20 menit. Dalam kegiatan belajar mengajar kelak, kalau kalian tatap muka dalam kegiatan normal belajar, maka kalian akan belajar selama 8 jam. 8 jam mata pelajaran sehari. Jadi 1 hari itu akan kalian lewati dengan 8 jam mata pelajaran. Kalau dengan harinya sekarang ada 6, hari efektifnya 6 hari, kalian berarti akan belajar dalam 1 minggu itu 48 jam. Karena kalian 1 harinya 8 jam kali 6 itu adalah 48 jam mata pelajaran yang akan kalian pelajari selama 1 minggu. Adapun ke-18 mata pelajaran yang kalian akan pelajari itu adalah satu diantaranya adalah pengetahuan agama Islam atau PAI, yang kalau dulu kalian yang di SD, yang di sekolah pendidikan dasar, kalian itu hanya belajar PAI itu hanya ada beberapa jam, maka di Sanawiyah, di Madrasah Sanawiyah khususnya di Al-Bayan, nanti kalian akan belajar PAI itu, pengetahuan agama Islam itu dibagi lagi menjadi 4 mata pelajaran. 4 mata pelajaran itu adalah Al-Quran Hadis, kemudian Akidah Akhlak, kemudian Fikih, dan kemudian SKI, yang semuanya itu nanti kalian bakal bertemu dalam 1 minggu itu 2 jam. Berarti untuk PAI itu ada 8 jam mata pelajaran. Ya, 8 jam pelajaran, 2 jam di Al-Quran Hadis, 2 jam Akidah Akhlak, 2 jam Fikih, dan 2 jam lagi SKI. Selanjutnya bahasa khusus untuk di Madrasah Sanawiyah itu akan sangat berbeda dengan di madrasah atau di sekolah menengah pertama, karena bahasa yang kalian pelajari bukan hanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris saja, tapi di Madrasah Sanawiyah kalian ditambahkan dengan bahasa Arab. Bahasa Arab dan bahasa Arab itu nanti kan akan bertemu dalam 1 minggu itu 3 jam. Kemudian bahasa Inggris kalian bakal ketemu dengan bahasa Inggris itu 4 jam per minggunya. Bahasa Indonesia kalian bakal bertemu 6 jam. Selanjutnya setelah
mata pelajaran bahasa, kalian akan belajar lagi pelajaran umum, diantaranya ada matematika, ada ilmu pengetahuan alam, ada ilmu pengetahuan sosial, ada PKN. PKN itu pendidikan kewarganegaraan, dan materi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ya. Jadi itu materi pelajaran umum yang akan kalian pelajari. Selanjutnya dalam kelompok yang B, pengetahuan yang B, itu kalian akan diperkenalkan dengan pelajaran-pelajaran yang wajib tapi ada yang muadil matematika. Apa saja diantaranya? Ada seni budaya, ada prakarya, ada penjas, pendidikan jasmani dan olahraga, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Kalian bakal diperkenalkan dengan BTQ, baca tulis Al-Quran, dan kemudian ada suplemen lain yaitu untuk menunjang untuk membentuk karakter akhlak. Maka kalian diperkenalkan dengan ada beberapa hafalan hadis yang harus kalian hafalkan untuk menjadi pegangan di masa yang akan datang. Itulah 18 mata pelajaran yang akan kalian pelajari dengan jumlah jam pelajaran yang tentunya berbeda antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Alokasi dalam 1 minggu, ya. Selanjutnya dari mata pelajaran yang telah tadi disampaikan, maka nanti akan ada yang namanya evaluasi untuk menilai, mengukur sampai di mana aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek psikomotor yang kalian telah dapatkan dari mata pelajaran itu, yang nanti akan dinilai langsung oleh para guru mata pelajaran tersebut. Ya. Evaluasinya akan kalian jalani pada akhirnya itu nanti akan ada paling tidak 4 macam model evaluasi. Ada penilaian harian. Penilaian harian itu adalah ketika satu kompetensi dasar atau 2 kompetensi dasar telah disampaikan oleh guru mata pelajaran, maka kemudian itu nanti akan dievaluasi oleh guru mata pelajaran apakah kalian sampai pada kriteria ketuntasan minimal atau belum sampai pada kriteria ketuntasan minimal. Bagi yang belum sampai pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM, maka bakal diadakan remedia, pengulangan untuk materi untuk para peserta didik dengan kategori di bawah kriteria minimal, ketuntasan kriteria minimal. Jadi nanti akan diadakan remedial, baru kemudian nanti masuk ke kompetensi atau kompetensi dasar selanjutnya. Itu penilaian harian. Selanjutnya kalian nanti akan melaksanakan yang namanya kegiatan penilaian tengah semester atau kita sebut dengan PTS. Kegiatan tengah semester itu biasa dilaksanakan antara bulan September atau awal Oktober. Ya. Jadi awal Oktober atau akhir September itu akan diadakan penilaian tengah semester atas hasil kegiatan belajar kalian selama setengah semester atau 6 minggu, minimal 6 minggu atau 7 minggu lah untuk kegiatan belajar mengajar yang telah kalian lalui. Selanjutnya setelah kegiatan pelaksanaan penilaian tengah semester itu juga akan dilaksanakan akhirnya penilaian akhir semester atau PAS, baik semester ganjil atau semester genap.
Kalau semester ganjil itu nanti bakal menjadi catatan untuk kegiatan daripada semester selanjutnya. Untuk yang semester ganjil, kemungkinan kita akan melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester itu pada bulan Desember. Biasanya bulan Desember, awal atau pertengahan Desember itu sudah dilakukan yang namanya penilaian akhir semester untuk semester ganjil. Selanjutnya awal tahun pelajaran baru atau semester baru itu biasanya dilaksanakan awal Januari. Awal Januari 2022, setelah kita panjang umur, insya Allah kita bakal bertemu di semester kedua. Ya, semester kedua ini banyak kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah, kegiatan akademik yang akan dilaksanakan di sekolah. Untuk kelas 9 biasanya ada kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tapi untuk kelas 7 kalian akan belajar secara normal seperti biasanya. Kemudian sama nanti ada penilaian harian di semester genap juga. Kalian nanti akan ada penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester atau bahasa lainnya ulangan kenaikan kelas. Apakah nanti kalian bisa dilanjutkan ke kelas 8, naik ke kelas 8, atau kalau terlalu banyak nilai kalian yang di bawah kriteria ketuntasan minimal, artinya di bawah M nilainya, itu kemungkinan menjadi pertimbangan bagi wali kelas dan guru mata pelajaran lainnya. Apakah kalian bisa naik kelas ke kelas 8 atau hanya tetap di kelas 7. Itulah beberapa materi yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Yang selanjutnya kalian akan diperkenalkan dengan beberapa guru mata pelajaran yang akan ditayangkan dalam slide berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Komarudin, salah satu staf pengajar di MTS dan MA Al-Bayan. Bidang yang diampu oleh saya Al-Quran Hadis untuk jenjang MT. Mari bergabung dengan MTS MA Al-Bayan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Eva Farida. Saya salah satu pengajar di Al-Bayan. Di MTS saya mengampu mata pelajaran fikih dan bahasa Sunda. Terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga besar Al-Bayan. Mari kita wujudkan cita-cita bersama Al-Bayan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Nasruha. Bidang yang diampu di Madrasah Sanawiyah mengajar IPA terpadu untuk kelas 9 dan hadis kelas 8 dan kelas 9. Pesan, mari bergabung dengan MTS dan MA Al-Bayan untuk sama-sama kita meraih cita-cita serta menjadi kebanggaan bagi nusa bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Yuni Nurbani. Jabatan sebagai guru. Bidang pelajaran yang diampu adalah pelajaran bahasa Inggris. Mari bergabung dengan Al-Bayan untuk meraih cita-cita kalian. Sukses selalu. Al-Bayan, yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Eli Suryani, adalah sebagai salah satu pengajar di Al-Bayan. Di MTS mengampu mapel matematika untuk kelas 8 dan 9. Terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga besar Al-Bayan. Dengan Al-Bayan, mari kita wujudkan generasi muda Islami yang berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Rahmi Fitri Mustari. Ibu mengampu mata pelajaran SBK dan juga kepesantrenan.
Ayo bergabung dengan Al Bayan supaya lebih pintar, lebih cerdas, dan lebih semangat.